Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Rahayu, NIM 2520101 dari kelas PTIK 6C. Nah, di sini saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah, yaitu jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak dosen Rian Amanda. Yang dimana di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian dari arsitektur WLAN atau penjelasan dari arsitektur WLAN. Yang kedua yaitu access point, penjelasannya dari access point. Dan yang ketiga konfigurasi WLAN, yang dimana terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama itu menjelaskan tentang SSID dengan cara kerjanya. Yang kedua itu menjelaskan keamanan WLAN, WPA atau WPS dengan cara settingannya. Yang ketiga yaitu penjelasan pengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke WLAN. Dan yang terakhir itu menjelaskan cara memblokir user dan website. Nah, di sini pada materi pertama kita akan membahas yaitu tentang arsitektur WLAN teknologi informasi. Yang dimana arsitektur WLAN ini atau sebuah aplikasi adalah teknologi yang akan digunakan oleh satu atau lebih dari sistem informasi yang terdapat, yaitu beberapa hal, ada data, proses, interface, dan komponen jaringan. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk desain umumnya arsitektur teknologi informasi atau bisa disebut dengan arsitektur sistem informasi, terbagi dalam 4 bahasan, yaitu yang pertama arsitektur jaringan, yang kedua arsitektur data, yang ketiga arsitektur inferensi, dan yang terakhir yaitu proses arsitektur. Nah, dalam arsitektur ini, dalam arsitektur jaringan ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu arsitektur client atau server, merupakan software atau inferensi yang didistribusikan di seluruh jaringan. Klien dan server yang berkomunikasi bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau suatu tujuan sistem tersebut. Nah, dan pengertian dari klien di sini yaitu adalah single user komputer yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Sedangkan server adalah multi user komputer yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien tersebut. Nah, kita lanjut yaitu arsitektur terpusat atau centralized. Komputasi terpusat adalah memproses data yang berpusat atau berproses. Arsitektur yang paling dominan karena biaya dan menentukan komputer mendekati end user adalah mahal. Lanjut yaitu arsitektur terdistribusi, yang dimana merupakan sistem pemrosesan tersebut dibagi menjadi beberapa 3 jenis. Yang pertama yaitu distributed presentation, yang kedua distributed data, dan yang terakhir yaitu distributed presentation, yang merupakan pendekatan yang menempatkan semua elemen lain dari aplikasi terpusat tetap di server, namun user sistem mendapatkan garis user interface yang rumahnya untuk sistem tersebut.
Lanjut yaitu arsitektur data yang merupakan sebuah kontrolan pusat yang memungkinkan teknologi client server yang kehilangan pada saat distribusikan kontrol pusat tersebut. Lanjut yaitu skema atau diagram yang mengilustrasikan arsitektur WLAN. Yang pertama yaitu di sini kita dapatkan itu basis service set atau BSS. BSS ini adalah merupakan suatu konfigurasi wireless atau LAN yang dimana terdapat sebuah access point yang terhubung pada jaringan wired dan stasiun wireless basic service. Terdiri dari satu access point atau satu lebih wireless client yang masing-masing wireless client ini menggunakan access point untuk berkomunikasi dengan wireless client. Lanjut yaitu tentang Extended Service Set atau ISS. Nah, ISS ini didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi wireless LAN yang terdiri dari dua atau lebih basic service set yang terhubung menjadi satu dalam dua distributor sistem atau DS. Satu sistem ISS memiliki dua access point yang menyebabkan jangkauan areanya tersebut menjadi luas. Dan pada ISS ini juga hampir sama dengan BSS, yang mana semua pengirim paket komunikasi harus melalui access point terlebih dahulu. Lanjut kita ke Independent Basic Service atau IBSS. Nah, IBSS ini adalah dapat kita sebut juga dengan jaringan ad hoc. Pada IBSS ini tidak terdapat access point dalam suatu distributor sistem, dan dapat dikatakan pada jaringan ini stasiun berdiri sendiri, di mana stasiun komunikasi dengan cara peer to peer. Jaringan IBSS ini dapat dibuat secara spontan dengan cara cepat. Nah, kita akan mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan arsitektur WLAN ini. BSS ini adalah kumpulan dari perangkat wireless yang terhubung satu sama lain. Maksudnya di sini yaitu dia tuh tidak boleh tidak berhubungan, dia tuh harus berhubungan. Kalau tidak berhubungan nanti BSS ini tidak akan bisa menjalani prosesnya, atau bisa disebut dengan perantara sebuah perangkat access point. Perangkat access point ini berfungsi sebagai terminal pusat, kemudian semua klien wireless harus terhubung dahulu dengan access point sebelum berkomunikasi dengan klien yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan yaitu sebelum access point ini dijalankan, kita harus menghubungi access point yang lain dulu sebelum kita menjalankan access point yang lain. Nah, ISS ini adalah kumpulan dari beberapa topologi BSS. Pada topologi ISS terdapat lebih dari satu access point. Dalam topologi ISS terhubungan sama satu sama lain berbentuk work-public. Alasan utama yang dipakai oleh metode topologi.
Nah, kita lanjut itu pada poin kedua, itu tentang penjelasan dari access point. Nah, ada yang pernah mendengar apa itu access point? Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang access point. Pengertian dari access point ini secara garis besar itu merupakan teknologi yang sangat berat hubungannya dengan dunia internet, terutama wifi. Nah, dia itu lebih mencakup kepada wifi. Pada saat ini banyak perusahaan besar atau instansi yang memiliki ruangan publik luas seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, universitas, sekolah, dan lainnya, sehingga membutuhkan jaringan internet yang bisa menjangkau ke seluruh area perusahaan. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan besar yang memanfaatkan access point dalam memecahkan masalah ini. Mungkin sebagian besar dari kita sudah terbiasa menggunakan access point dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tak sedikit pula yang belum mengetahui apa itu access point dan fungsinya seperti apa. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan jelaskan dari pengertian dari access point secara umum. Yang dimana access point ini adalah suatu perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel yang dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti wifi, bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Contohnya yang menggunakan wifi itu kita menggunakan di kampus, kan kampus kita itu ada wifi ya. Nah, di kampus itu kita menggunakan wifi sehingga kita dapat mengupload atau mengupdate situs-situs yang kita mau. Sedangkan Bluetooth ini yaitu bisa menghubungkan perangkat dua atau lebih tanpa menggunakan kabel. Kabel itu contohnya seperti kabel kabel wireless ya, kabel LAN begitu. Nah, dimana kita lanjut, komponen yang dimiliki access point adalah antena dan transceiver. Dua komponen access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari client server ataupun sinyal internet yang menuju client server. Umumnya, access point akan disambungkan dengan perangkat keras router, hub atau switch melalui kabel internet supaya dapat memancarkan sinyal. Kelebihannya itu kita dapat menggunakan access point adalah sinyal wifi yang dipancarkan dapat menjaga semua ruangan walaupun terhalang banyak tembok antar ruang. Contohnya tadi itu di kampus kan kita beda ruang ya. Sedangkan fungsi dari access point ini adalah ada beberapa. Yang pertama itu sebagai penyebar sinyal. Sinyalnya itu seperti sinyal internet kepada perangkat yang melalui gelombang radio. Itu sebagai penghubung antara jaringan lokal dengan kabel. Yang ketiga itu digunakan untuk mengatur IP address. Yang keempat yaitu dilengkapi fitur keamanan web atau WPA. Nah, sedangkan cara setting access point ini adalah cukup banyak ya menggunakan access point tapi di link. Dikarenakan access point di link merupakan salah satu access point terbaik, yaitu berikut cara access point memakai link. Yang pertama itu sebelum kita menyiapkan access point, alangkah baiknya kita memasangkan antena kabel atau power kabel atau LAN pada access point yang menghubungkan kabel LAN ke perangkat komputer ataupun laptop. Yang kedua itu setelah itu setting IP address dengan cara memasukkan kontrol panel, yaitu isikan IP address dengan kolom tersedia,
lanjut itu kita perlu memeriksa apakah koneksinya benar-benar start atau kalau sudah start kita tekan saja enter. Lanjut itu akan muncul review form dan kita setting access pointnya, buka browser dan mengetikkan IP address pointnya, dan kemudian masukkan username dan password. Setelah itu lakukan konfigurasi access point pada halaman dan masukkan ke tab network, kemudian lakukan pengaturan dan masuk ke tab wireless dan masuk ke yang terakhir yaitu masuk ke DHCP, kemudian pilih enable dan klik save. Nah, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu konfigurasi WLAN. Pertama-tama kita mempersiapkan perangkat wireless yang diantaranya yaitu komputer yang telah disesuaikan dengan spesifikasinya yang digunakan untuk sebagai router, card wireless atau LAN atau WiFi. Yang dimaksud dengan LAN itu adalah local area network atau bisa disebut dengan WiFi, atau kita bisa menggunakan USB, kabel USB. Setelah kita mempersiapkan semua jenis perangkat yang telah kita bahas pada bab sebelumnya ini, ada dua cara yaitu untuk menghubungkan antara PC dengan jaringan wireless. Sistem yang kita buat sebagai contoh yaitu sistem peer-to-peer, di mana jaringan peer-to-peer ini merupakan jaringan komputer dengan setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Keunggulan dari jaringan peer-to-peer ini adalah sebagai berikut. Antar komponennya dalam jaringan saling berbagi sumber daya atau fasilitas. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Dan yang ketiga, kelangsungan kerja tidak tergantung pada salah satu server tersebut. Ada juga kelemahannya dari jaringan peer-to-peer ini adalah itu proses troubleshootingnya jaringan relatif sulit, karena pada jaringan tipe peer-to-peer itu setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Kedua yaitu untuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server, karena setiap komputer bersalin harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan, juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah konfigurasi WLAN adalah yang pertama itu pemasangan konektor, yang kedua itu pembuatan PoE atau Power over Ethernet, yang dimana itu merupakan sistem yang memanfaatkan kabel UTV yang berguna mentransmisikan daya atau melalui pair atau pasangan kabel. Nah, dalam kabel UTV ini tempat mengubah pair dengan dua pair wireless pemasangannya itu. Kita lanjut kepada berikut sebuah kabel UTV yang dipasangkan antara switch dan access point, dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan itu kabel UTP dengan konektor RJ45 yang berwarna hijau, putih, hijau dan oranye. Yang kedua yaitu langkah selanjutnya kita akan menyiapkan kabel konektor power untuk access point, kemudian melakukan proses modifikasi dengan access point.
Yang ketiga yaitu kita menyiapkan isolasi untuk menutupkan kabel yang sudah terkulit yang seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, kita sudah pernah ya belajar belajar jaringan komputer. Nah, pada jaringan komputer ini kita telah belajar ini. Nah, dimana di kabel UTP itu kita harus menyambungkan atau menyesuaikan warnanya. Nanti kalau warnanya tidak sesuai, maka tidak akan jalan kabel UTP tersebut. Maka kabel itu tidak akan berguna pada PC atau laptop. Yang ketiga yaitu instalasi antena. Yang langkah awal yang dilakukan dalam pemasangan antena ini yaitu kita harus memastikan tidak ada halangan pada pemasangan antena. Yang keempat, instalasi perangkat radio. Instalasi perangkat radio ini yaitu melakukan proses interaksi sesuai aturan yang ada. Nah, kita masuk kepada itu penjelasan tentang SSID dengan cara setengahnya. Ada yang tahu apa itu SSID? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan SSID. Kepanjangan dari SSID ini adalah Service Set Identifier atau jaringan yang melihat dari kepanjangannya. Dapat diartikan itu sebuah jaringan yang harus ada pada WiFi. Dan kemudian komputer akan mencari tahu alamat MAC-nya, address yang dimana beaconnya berasal dari mengirimkan autentifikasi request dengan tujuan meminta kepada access point. Nah, cara setting SSID ini yaitu biasanya kita langsung melakukan melalui pengaturan yaitu sesuai profit yang digunakan seperti IndiHome, Biznet, MNC Play, dan lain sebagainya. Itu berikut yaitu cara setting SSID. Yang pertama yaitu kita membuka browser pada perangkat kita dan kemudian kita klik menuju modem sesuai dengan profit yang kita gunakan. Misalnya IndiHome yang kita gunakan itu 192.168.1.1. Selanjutnya itu kita memasukkan username dan passwordnya. Yang ketiga itu klik network, lalu WLAN, lalu SSID, lalu kita setting. Nah, pada menu SSID ini nama kita bisa mengubah sesuai yang kita inginkan. Namun ketentuannya yaitu maksimal 32 karakter. Yang dimana di sana itu ada kombinasi huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Lanjut, sebelum sudah diselesaikan bahwa SSID terbagi menjadi dua yaitu public SSID dan hide SSID. Jika ingin menyembunyikannya, pilih salah satu hide SSID. Yang terakhir baru kita klik submit untuk menyiapkannya. Selanjutnya kita ingin mengatur SSID menggunakan ponsel yang bisa kita gunakan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita masuk ke pengaturan, lalu hotspot bertabel, aktifkan hotspot kita, lalu atur hotspot, dan pada kolom SSID ubah nama password sesuai dengan yang diinginkan, lalu klik icon centang pada bagian kanan. Jika sudah selesai baru kita selesaikan. Nah, kita lanjut yaitu protokol WiFi Progressive Access atau WPA. WPA ini hadir sebagai penerus WIP. Akibat kelemahan dari sistem tersebut, WPA didesain dengan komponen inskripsi, temporal key integrity, protokol TKIP yang kemudian digantikan oleh C Efficient Standard S. Nah,
Sedangkan WPS atau Wi-Fi Project Setup adalah standar keamanan wireless yang memungkinkan kita menghubungkan perangkat ke jaringan wireless dengan mudah. Yang dapat konfigurasinya fungsi WPS melalui kode PIN atau tombol WVP. WPS ini yaitu mendukung autentikasi menggunakan Open System atau WPA personal yang mendukung jaringan wireless yang menggunakan SetKey, WPA addresses, dan metode inskripsi radius. Lanjut C itu menjelaskan pengaturan jumlah user yang bisa terkoneksi ke WLAN. Yang pertama itu kita menggunakan modem. Modem yang disediakan oleh profil internet memiliki pengaturan yang bisa kita akses. Maksudnya itu pertama kita akan buka browser lalu memasukkan kode IP addressnya, lalu kita memasukkan username dan password, lalu kita jika sudah terbuka kita masuk ke klik network, SSID setting, dan kemudian jumlah penggunaan di kolom maksimum klien. Lalu kita klik save untuk menyimpan pengaturan modem tersebut. Yang kedua itu menggunakan aplikasi Wi-Fi Power. Jika cara pertama masih merasa kesulitan, kita masih bisa itu menggunakan cara yang kedua ini, yaitu tentang Wi-Fi 2 Power. Pertama, kita harus mengunduh atau menginstal terlebih dahulu Wi-Fi 2 Power. Barulah di sana kita dapat bekerja. Jika tidak kita install aplikasi tersebut, maka kita tidak dapat bekerja di sana. Selanjutnya, kita buka sistem settingnya untuk masuk ke halaman pengaturan, kemudian pilih main adaptor, lalu jaringan, lalu klik OK. Selanjutnya pilih menu schedule, setting, atau new, select all, atau OK. Dan untuk mengatur jumlah penggunanya yang terhubung ke jaringan WiFi, pilih opsi Ctrl Alt, kemudian Start dengan cara klik kanan pada salah satu bagian. 3 itu menggunakan aplikasi Netcat. Bisa disebut dengan aplikasi Netcat. Ini itu adalah menggunakan aplikasi tambahan bernama Netcat untuk membatasi penggunaan WiFi. Ini dia langkah-langkah. Yang pertama itu terlebih dahulu kita harus mendownload atau memasang aplikasi tersebut pada perangkat kita, pada HP kita, pada Android kita. Karena kalau tidak kita download, maka kita tidak akan dapat bekerja pada aplikasi tersebut. Pertama kita download, baru tunggu proses downloadnya, kemudian kita cari, setelah itu kita daftar menggunakan WiFi, baru kita memblokir penggunaan yang tidak kita inginkan. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan password rumit. Langkah yang paling mudah yang bisa kita coba adalah dengan menggunakan kata sandi atau password yang rumit. Adapun caranya itu sebagai berikut. Pastikan kita terhubung ke router access point yang menggunakan kabel LAN atau WiFi. Lalu kita buka browser, lalu kita login, pilih wireless, security, lalu kita klik opsi klik here atau reboot, baru klik OK. Yang terakhir materi kita itu tentang penjelasan cara memblokir user dan website, yang mana cara memblokirnya Google Chrome PC atau block site adalah seperti berikut. Yang pertama kita kunjungi website yang kita ingin blokir.
kita itu menggunakan website Apple. Dan yang kedua itu setelah website terbuka, klik ikon blog site di pojok kanan atas browser atau di bawah ikon keping puzzle. Dan yang ketiga itu akan muncul pop-up tempat kita bisa mengklik blocklist. Dan yang terakhir yaitu setelah website ditambahkan ke blocklist, blog site akan menampilkan halaman pemberitahuan bahwasanya website tersebut telah kita blokir. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi syarat UAS saya pada mata kuliah jaringan ya kabel. Salah dan janggal pada perkataan yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.